Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengurutkan pecahan berbeda penyebut. Yang pertama kita lakukan adalah kita samakan penyebutnya. Bagaimana menyamakan penyebut 4/7 dengan 3/5? Jawab, KPK dari 7 dan 5 adalah 35. Jadi kedua pecahan tersebut di atas ini yaitu 4/7 dengan 3/5 kita harus mengubahnya menjadi berpenyebut 35. 4/7 penyebut 7 kita mau mengubah menjadi berpenyebut 35. Kita memikirkan 7 ini pengali berapa sehingga 35 pengali dengan 5. Berarti 7 kali 5 kita sudah peroleh berpenyebut 35. Karena penyebut kita kali 5 maka pembilang 4 kita juga kali 5. 4 kali 5, 20. Jadi kita sudah mengubah pecahan 4/7 menjadi berpenyebut 35 yaitu 20/35. Berikutnya pecahan yang kedua yaitu 3/5 kita ubah menjadi berpenyebut 35. 3/5 kita memikirkan 5 ini sehingga menjadi 35. Kita mencari pengali yaitu pengali 7. 5 kali 7, 35. Penyebut 5 kita kali 7 sehingga mendapatkan 35. Dengan demikian pembilang 3 kita harus juga kali dengan 7. 3 kali 7 21. Sampai di sini kita juga sudah mengubah 3/5 menjadi berpenyebut 35 yaitu 21/35. Berikutnya karena 20/35 itu kurang dari 21/35. Ingat pada pertemuan lalu kita sudah mengurutkan pecahan yang sama penyebutnya. Kita lihat pembilangnya 20 kurang dari 21. Berarti pecahan 20/35 kurang juga dari 21/35. 20/35 itu sama dengan 4/7 dan 21/35 itu sama dengan 3/5. Karena 20/35 kurang dari 21/35 maka 4/7 kurang juga dari 3/5. Cara lain yang kita lakukan seperti berikut. 5 kita kali ke atas dengan 4 arah panah ke kiri maka kita tulis di sebelah kiri. Berikutnya 7 kita kali dengan 3 arah panah ke kanan kita tulis di sisi kanan. 5 kali 4 20, 7 kali 3 21. Sekarang mari kita bandingkan 20 dengan 21. 20 kurang dari 21. Maka pecahannya 4/7 dengan 3/5. Tanda kurang ini juga kita gunakan untuk membandingkan pecahan 4/7 dengan 3/5. Jadi kita peroleh 4/7 kurang dari 35. Cara ini kita sebut dengan cara kali silang pembilang penyebut. Sebenarnya cara ini adalah modifikasi dari menyamakan penyebut. Berikutnya cara lain lagi yang kita lakukan yaitu dengan mengubah ke pecahan desimal. 4/7 kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya 4/7. 4 tidak bisa dibagi 7, kita tambah 0, baru di atas ini 0, 40/7 dapat 5. 5 kali 7 35. Kita kurangi dapat 5, kemudian kita tambah 0, 1, 50/7 dapat 7. Jadi kita sudah peroleh 4/7 sama dengan 0,57. Berikutnya 3/5. Kita ubah menjadi pecahan desimal 3/5. 3 tidak bisa dibagi 5, kita ambil 0, 30/5 dapat 6. 6 kali 5 30, 30 kurang 30 dapat 0. Berarti 0,6 inilah bentuk desimal dari 3/5. Kita lihat bentuk desimal 4/7 yaitu 0,57. Bentuk desimal dari 3/5 0,6. 0,5 ini 0,6. 0,6 6 lebih besar dari 5. 7 ini bisa kita tidak usah perhatikan. Dengan demikian 0,5 lebih kecil dari 0,6. Maka kita tulis karena 0,57 kurang dari 0,6 maka pecahannya itu 4/7 dengan 3/5. Tanda ini juga kita pakai yaitu tanda kurang, sehingga sekarang kita sudah memperoleh bahwa 4/7 kurang dari 3/5. Jadi jika pecahan yang berbeda penyebutnya maka dapat kita lakukan dengan cara pertama disamakan penyebut, atau boleh kita kali silang pembilang dan penyebut, atau kita ubah ke pecahan desimal. Lebih khusus ciri bilangan yang lebih baik kita ubah menjadi pecahan desimal apabila yang kita bandingkan itu
pecahannya banyak, dan sulit untuk kita menyamakan penyebut. Ciri sulit kita menyamakan penyebut adalah penyebut-penyebutnya cenderung untuk saling prima. Berikutnya kita latihan nomor 1A, bandingkanlah 5/9 dengan 2/9. Ini masih serupa dengan soal kita yang sebelumnya, yaitu pecahan yang sama penyebut. Kita lihat pembilangnya saja, yaitu pembilang 5 lebih besar dari 2. Maka pecahannya juga lebih, yaitu 5/9 lebih dari 2/9. Untuk jawaban B, silakan kalian jawab dengan mengisi titik-titik yang telah kita siapkan. C dan D juga serupa dengan jawaban A. Nomor 2, sekarang kita membandingkan pecahan yang beda penyebut. Kita bandingkan dengan teknik kali silang. 2 kita kali dengan 3 menuju ke kiri, kita tulis di sisi kiri. 4 kita kali ke 1 arah panah ke kanan, kita tulis di sisi kanan. 2 kali 3 6, 4 kali 1 4. 6 lebih besar dari 4. Dengan demikian maka 3/4 dengan 1/2 tanda ini kita pakai, yaitu tanda lebih dari. Maka kita peroleh 3/4 lebih besar dari 1/2. Untuk bagian B serupa juga caranya dengan bagian A. Ini kita sudah siapkan isian, silakan kalian isi mengikuti contoh nomor 2 di atas. Nomor 2 C dan D serupa juga dengan nomor 2 bagian A di atas. Selanjutnya nomor 3A. Kita akan mengurutkan 2/7, 5/11, 4/15, dan 3/8 dari urutan terkecil. Kita lihat penyebut 7, penyebut 11, 15, dan 18 ada yang cenderung prima. Maka kalau kita menyamakan penyebut, nanti penyebutnya terlalu besar dan kita akan kesulitan untuk menyamakan penyebut. Maka lebih baik kita lakukan cara yang ketiga, yaitu mengubah pecahan-pecahan tersebut ini menjadi pecahan desimal. 2/7 kalau kita ubah menjadi pecahan desimal, kita dapat 0,28. 5/11 kita dapat 0,45. 4/5 kita dapat 0,26. 3/8 kita dapat 0,37. Sekarang setelah kita ubah menjadi pecahan-pecahan desimal ini, mari kita mengurutkan pecahan mana yang paling terkecil. Yang paling terkecil adalah 0,26, berarti ini adalah urutan pertama. Kemudian 0,28 adalah urutan kedua. 0,45 lebih besar dari 0,3. 0,3 berarti urutan yang ketiga. 0,45 urutan keempat. Maka setelah kita mengindeks atau menentukan urutannya, maka sudah bisa kita menentukan urutan pecahannya, yaitu urutan dari terkecil adalah 4/15 karena sama dengan 0,26, baru 2/7, baru 3/8, kemudian yang paling terbesar adalah 5/11. Untuk jawaban B serupa juga halnya dengan bagian A. Silakan kalian ubah terlebih dahulu menjadi pecahan desimal. 84% itu 84/100. 84/100 kalian ubah menjadi pecahan desimal juga. Ini adalah soal simulasi UNBK pada tahun 2020. C, urutkan juga dari terkecil dengan juga terlebih dahulu mengubah 5/7, 4/5, 9/14, dan 7/10 menjadi pecahan desimal. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.